Halo, semangat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pajak penghasilan, materi ekonomi SMA kelas 11. Nah, apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan atau PPH atau disebut dengan income tax adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak ya. Nah, berarti dari pengertian ini kita bisa melihat ada yang namanya subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan, dan penghasilan itu sendiri adalah objek pajak. Nah, dasar hukum pemberlakuan pajak di Indonesia itu beberapa kali mengalami perubahan, dan undang-undang yang terakhir mengatur perpajakan di Indonesia, terutama pajak penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 yang mengatur tentang besarnya penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK titik 010 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak tertanggal 22 Juni 2016. Nah, dari dasar hukum inilah pemungutan pajak penghasilan diberlakukan ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut komponen-komponen pajak. Yang pertama ada yang namanya subjek pajak. Subjek pajak itu bisa orang pribadi ya. Jadi kita di Indonesia kalau berpenghasilan berarti kita sebagai subjek pajak ya. Kemudian badan atau lembaga itu juga dia beroperasi memiliki penghasilan itu sebagai subjek pajaknya. Kemudian ada BUT, bentuk usaha tetap, jadi itu juga menjadi subjek pajak. Dan warisan yang belum dibagi itu juga subjek pajak ya, warisan yang belum dibagi. Kemudian yang kedua ada istilahnya objek pajak ya. Objek pajak itu adalah penghasilan itu sendiri. Dari keempat ini kan ada penghasilan, jadi orang yang bekerja itu memiliki penghasilan, maka penghasilannya adalah objek pajak, orangnya itu adalah subjek pajak. Kemudian badan yang berdiri di Indonesia beroperasi untuk mencari keuntungan, maka penghasilannya, keuntungannya itu adalah objek pajak, badannya itu adalah subjek pajak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Jadi pemberlakuan pajak di Indonesia itu tidak semua penghasilan kita itu dihitung pajaknya ya. Jadi misalnya kita punya penghasilan setahun ya 100 juta misalnya, tidak serta-merta 100 juta itu dihitung pajaknya, enggak. Jadi ada penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, itulah yang diatur tadi. Nah, di sini ada ketentuan terakhir yang saya ketahui tentang penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi, jadi orang yang bekerja itu penghasilannya tidak kena pajak sebanyak 54 juta setahun. Jadi kalau orang pribadi itu memiliki penghasilan sampai 54 juta setahun ya, batas maksimalnya 54 juta setahun, dia itu sebenarnya tidak kena pajak, tidak bayar pajak ya, apalagi di bawah ini setahun. Jadi kalau per bulannya dibagi 12 ya teman-teman ya, ini hitungannya setahun. Nah, kalau di atas ini nanti baru dihitung berapa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nah apabila wajib pajak ini kawin, jadi menikah, punya istri ya, istri satu ya, bukan dua. Nah, ini akan mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak atau mendapat tambahan PTKP lagi 4.500.000 setahun. Jadi ditambahin, berarti jadi PTKP-nya semakin besar, penghasilan tidak kena pajaknya semakin bertambah kalau dia kawin ya. Kalau dia kawin jadi setahun ada tambahan 4.500.000. Nah, kemudian yang ketiga, dia kawin, istrinya bekerja ya. Dia kawin, istrinya bekerja dan penghasilannya digabung. Penghasilannya dijadikan satu. Maka subjek pajak ini, orang ini akan
mendapat tambahan lagi penghasilan tidak kena pajak lagi 54 juta. Ya, kalau misalnya saya nih ya, saya kerja, kemudian saya punya istri saya kerja, penghasilannya digabung dengan saya, maka dia akan mendapat tambahan PTKP sebanyak 54 juta setahun. Jadi semakin besar penghasilan tidak kena pajaknya ya, seperti itu. Nah kemudian yang keempat, aturan yang keempat, ada tanggungan ya, tanggungan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda, jadi garis keturunan. Misalnya anak ya, anak kandung, itu dihitung paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya itu 4.500.000. Jadi kalau dia punya satu anak yang menjadi tanggungan, dia kena lagi tambahan PTKP penghasilan tidak kena pajak 4.500.000. Nah kalau dua anaknya berarti kali 2 ini ya, ini kali 2, 4.500.000 kali 2 berarti ada tambahan lagi berapa, 9 juta ya, 9 juta. Kemudian kalau 3 nih anaknya ya, kalau 3 berarti ini kali 3. Kalau kali 3 apa ya, 13.500.000 ya kalau tidak salah ya tambahannya. Nah bagaimana kalau 4 nih ya, 456. Nah 456 itu yang ditanggung paling banyak 3 ya, paling banyak 3. 456-nya dia dihitung pajaknya. Jadi ini adalah penghasilan yang tidak kena pajak setahun. Jadi ini rambu-rambu kalau kita membayar pajak penghasilan di Indonesia, ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Inilah perhitungannya. Tentu teman-teman masih bingung ya. Nanti kita akan langsung ke praktek menghitungnya. Nah kemudian ada yang namanya tarif pajak. Nah setelah tadi kita menghitung penghasilan tidak kena pajak, jadi dari sekian penghasilan itu ada yang tidak kena pajak penghasilannya, maka sisanya itu jika masih ada sisa dari sekian penghasilan itu dipotong penghasilan tidak kena pajak, itulah nanti akan dipungut pajaknya dengan tarif pajak yang diatur. Jadi tarif pajak yang diberlakukan itu ada yang namanya tarif pajak proporsional atau sebanding, yaitu tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan namanya tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Kemudian ada yang namanya tarif pajak konstan tetap, yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang keempat ada yang namanya tarif pajak progresif atau menaik. Jadi tarif pajak dengan persentase yang semakin naik semakin meningkat dasar setiap pengenaan pajaknya. Kelima itu tarif pajak degresif, jadi kebalikannya tarif pajak dengan menggunakan persentase menurun, tetapi penurunannya sedikit-sedikit, tidak banyak, itu ya. Jadi itu 4 tarif pajak yang diberlakukan, yang dikenal ya. Kemudian kita lanjut ke tarif pajak penghasilan, khusus ini ya karena kita membahas pajak penghasilan. Jadi untuk menghitung besarnya pajak yang akan kita bayar setahun, maka ini ada rumus. PKP ini adalah penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajak itu dihitung dengan penghasilan bersih setahun, jadi penghasilan kita bersih setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, berapa kita memiliki penghasilan setahun, kemudian kita hitung dulu penghasilan tidak kena pajaknya dengan tabel yang tadi saya sebutkan di peraturan penghasilan tidak kena pajak tadi. Nah baru nanti kita bisa mengetahui besarnya PKP penghasilan kena pajak. Nah penghasilan kena pajak inilah diatur dengan tarif pajaknya ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya, ini tabelnya teman-teman nanti bisa dilihat ya. Untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, ini penghasilan kena pajak ya teman-teman. Jadi penghasilan bersih yang sudah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini namanya penghasilan kena pajaknya. Kalau penghasilan kena pajaknya dari Rp1 sampai 50 juta rupiah ya, itu ya seperti itu. Jadi maksimalnya 50 juta rupiah. Itu kalau wajib pajaknya memiliki NPWP dikenakan pajak 5%. Kalau tidak memiliki NPWP dikenakan pajak 6%. Ya, ini untuk penghasilan kena pajak.
Kemudian kalau penghasilannya itu di kisaran 50 juta sampai 250 juta ya, jadi maksimalnya 250 juta, dari 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan pajak 15% setahun untuk yang ber-NPWP dan 18% setahun yang tidak ber-NPWP. Kemudian yang ketiga, apabila wajib pajak itu penghasilan kena pajaknya di rentangan 250 juta sampai 500 juta. Nah, dia akan dikenakan pajak untuk yang ber-NPWP 25% dari penghasilannya dan 30% dari penghasilan yang tidak ber-NPWP. Nah, kalau penghasilannya setahun itu di atas 500 juta ya, 500 juta ke atas setahun, maka yang ber-NPWP dikenakan 30% tarifnya dari penghasilan ini ya, dan 36% untuk yang tidak ber-NPWP. Jadi semakin tinggi penghasilan, PKP-nya itu tarifnya juga akan mengikuti ya teman-teman. Dan ini tarif tertingginya 30%. Bagaimana kalau dia penghasilannya 1 miliar misalnya, penghasilan kena pajaknya ya, penghasilan kena pajak sampai 1 miliar, tetap dia akan dikenakan ya 30% untuk ber-NPWP dan 36% untuk yang tidak ber-NPWP. Seperti itu ya. Nanti ini dasar pengenaannya dinamis mengikuti perubahan peraturan yang berlaku di Indonesia ya. Atau kalau memang nanti ada soal, di soal itu sudah ditentukan besar PTKP dan tarif pajaknya, maka pergunakan itu ya teman-teman. Jadi ini yang terakhir yang saya ketahui. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan perhitungan pajaknya di masyarakat, bagi masyarakat yang berpenghasilan ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Kalau tadi hanya dengan teori pasti teman-teman bingung ya. Nah, dengan contoh soal ini saya contohkan, Wayan adalah seorang yang sudah menikah dan istrinya tidak bekerja ya. Jadi Wayan sudah menikah, istrinya tidak bekerja, serta memiliki 2 orang anak. Jadi Wayan itu sudah bekerja, istrinya tidak bekerja, dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah pendapatan tidak kena pajak atau PTKP Wayan setahun. Jadi kalau kita nih ya, kita ini menikah, sudah punya istri kita tidak kerja, tidak memiliki penghasilan, kemudian kita memiliki 2 orang anak, berapakah PTKP kita setahun gitu ya. Itu inti dari pertanyaan ini. Baik teman-teman, jadi kita selesaikan dulu. Dasar perhitungannya adalah pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Saya tampilkan lagi di sini ya. Teman-teman nanti bisa dicek kembali aturan yang di slide sebelumnya. Nah, saya tampilkan lagi seperti ini. Jadi aturannya untuk diri wajib pajak itu 54 juta tidak kena pajak. Kemudian kalau dia kawin dapat tambahan 4.500.000. Nah, kalau istrinya berpenghasilan dan penghasilannya digabung dia dapat tambahan 54 juta. Dan untuk setiap anggota keluarga yang ditanggung itu maksimal 3 orang dengan masing-masing 4.500.000 kan gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Yang pertama untuk Wayan dulu. Untuk Wayan dulu berapa PTKP-nya Wayan? Yang kita pakai yang ini ya teman-teman ya. Yang ini kita pakai. Nah, yang ini 54 juta. Jadi saya buat seperti ini saja. Ya, untuk wajib pajak Wayan 54 juta. Ya, sumbernya dari sini. Untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi dia tidak kena pajaknya 54 juta. Kemudian Wayan menikah. Ya, menikah. Nah, menikah kita masukkan berarti yang kedua memiliki wajib pajak kawin. Nah, ini memiliki istri. Memiliki istri kawin ya. Yang sah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini istri tidak bekerja, dia dapat tambahan 4.500.000. Ya. Kemudian di sini istrinya kan tidak berpenghasilan dan penghasilannya tidak digabung. Jadi yang ketiga, poin ketiga ini tidak dapat dia ya. Nah, kalau misalnya istrinya ini berpenghasilan dan penghasilannya digabung gitu ya.
Jadi istrinya kerja, dia berpenghasilan dan penghasilannya digabung, dia akan masuk ke yang nomor 3 ini tambahan. Tak ditambah lagi 54 juta, berarti yang ketiga keterangannya penghasilan digabung. Ya, yang ketiga penghasilan istri digabung di sini 54 juta. Nah, karena di soal ini istrinya tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, ya apa yang digabung karena ada penghasilan. Berarti poin yang ketiga ini dia nggak dapat. Ya, yang ketiga ini nggak dapat. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang keempat sekarang memiliki 2 orang anak tanggungan. 2 orang anak tanggungan ini di sini kan maksimalnya 3, berarti 2 ini semuanya dapat tanggungan ya. Berarti 4.500.000 ini dikali 2 seperti ini ya teman-teman ya, karena anaknya 2, yang ditanggung ya 2 semuanya, jadi 2 kali 4.500.000 sebanyak 9 juta. Kan sudah ini semua ya, jadi dia sudah dia bekerja, istri tidak bekerja, 2 orang anak, jadi kan sudah semua. Nah, kita tinggal jumlahin saja ini. Berapa PTKP-nya si Wayan? Berapa penghasilan tidak kena pajaknya si Wayan setahun? Ini setahun ya, teman-teman. Maka kita jumlahin 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta. Seperti itu ya. Hasilnya adalah 67.500.000. Silakan dihitung kembali ya. Berarti PTKP-nya Wayan setahun, penghasilan tidak kena pajaknya Wayan setahun adalah 67.500.000. Nah, kalau nanti di soal ditanya kalau sebulannya berapa? Kalau sebulannya ya 67.500.000 ini dibagi 12 ya. Nanti kalau PTKP per bulannya yang ditanya berarti 67.500.000 ini bagi 12. Sekianlah hasil dari PTKP sebulannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dasarnya ini dulu yang benar, nanti soal itu menyesuaikan ya. Kalau tidak diberikan dasar perhitungan PTKP-nya kita pakai yang ini. Nanti kalau di soal ada dasar perhitungan PTKP-nya ya pakai dasar yang ada di soal. Jadi PTKP ini menentukan kita bisa menghitung besarnya PTKP. Kalau di soal dia menggunakan aturan yang lama tidak segini nilainya ya, tidak segini. Jadi nanti ngikutin soal saja. Kalau di soal tidak ada besarnya PTKP pakai yang ini. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah bisa menentukan bahwa besarnya, ini bisa dihapus ya. Ya. Jadi kita sudah bisa menentukan besarnya PTKP si Wayan ini setahun sebanyak 67.500.000. Berarti kalau si Wayan ini memiliki penghasilan maksimalnya sampai 67.500.000 dengan komposisi keluarganya istri 1, 2 orang anak ya, sah, dia tidak akan kena pajak. Jadi maksimal penghasilannya 67.500. Nah, kalau lebih nih ya, misalnya 70 juta dia penghasilannya, maka PTKP-nya ini ada sisa ya, 70 juta dikurang 67.500. Nah, sisanya itulah yang akan dikenakan pajak. Itu ya. Nah, kemudian dari contoh ini teman-teman silakan dikembangkan ya. Saya berikan 2 soal dari contoh ini. Baik, nah ini dia. Silakan teman-teman coba ya. Ada 2 soal. Yang pertama, Made adalah seorang yang belum menikah tetapi memiliki tanggungan 1 orang. Ada tanggungannya 1 orang. Jadi sedarah semenda itu ada tanggungannya. Tentukanlah besar PTKP Made. Dia belum menikah, belum punya istri tapi ada tanggungan. Ya, kemudian tentukanlah besar PTKP Made. Berapa dia besarnya penghasilan tidak kena pajaknya. Kemudian yang kedua, Putulah seorang yang menikah, istri bekerja dan penghasilannya digabung. Jadi Putu ini menikah, istrinya bekerja dan penghasilannya digabung. Serta si Putu ini memiliki 4 orang anak. 4 orang anak loh ya. Hitunglah PTKP-nya si Putu setahun. Berapakah PTKP-nya si Putu setahun? Oke teman-teman, itu silakan dicoba. Nanti kalau ada permasalahan yang belum mengerti bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Widi, seorang yang memiliki NPWP, sudah menikah dengan istri bekerja tetapi penghasilannya dipisah. Nah ini ya, Widi seorang yang memiliki NPWP sudah menikah
dengan istri bekerja tetapi penghasilannya dipisah. Widi memiliki 3 orang anak dan penghasilan Widi setahun itu 375 juta. Setahun ya, setahun bukan sebulan. Nah, hitunglah besar pajak yang dibayarkan oleh Widi sebulan. Yang ditanya besar pajak sebulannya berapa? Oke, kita mulai hitung ya. Tetap dasarnya adalah ini Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Saya cantumkan lagi di sampingnya biar gampang nanti teman-teman. Ini hanya yang di sampingnya ini hanya oret-oret ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan ya enggak usah ada ini. Jadi bisa dikerjakan di kertas lain seperti itu. Nah, ini dasarnya ya. Nah, langkah pertama untuk kita bisa menghitung besarnya pajak yang dibayar Widi adalah kita menentukan dulu PTKP, penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Itu ya. Caranya untuk Widi sendiri dia akan mendapatkan PTKP 54 juta. Jadi kita langsung tuliskan di sini untuk wajib pajak atau untuk Widi 54 juta. Kemudian dia kawin kan, punya istri kan, berarti dia memenuhi syarat yang kedua ini. Berarti dia akan dapat lagi tambahan 4.500.000 untuk kawin penghasilan dipisah 4.500.000. Nah, yang ketiga kan sudah tergabung di kedua ini yang ketiga ya, karena istri bekerja tetapi penghasilan dipisah. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau istri bekerja penghasilan digabung, maka dia akan tambahkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu tambahan untuk penghasilan istri yang digabung. Seperti itu ya. Yang ketiga ini bisa diisi penghasilan istri digabung. Jadi penghasilan istri dipisah ini nggak ada jadinya. Nggak ada ya. Bisa digabung, nanti dia akan mendapat tambahan 54 juta. Jadi kalau penghasilan istrinya digabung, dia tambah yang ketiga 54 juta dengan keterangan penghasilan istri digabung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini penghasilannya dipisah, maka dia nggak hitung yang 54 juta ini. Jadi yang hitung hanya 4.500.000. Nah, kemudian si Widi ini memiliki 3 orang anak. Jadi maksimalnya 3. Pas dia maksimalnya 3 berarti 3 kali 4.500.000-nya untuk tanggungan anak ya. 3 kali 4.500.000 13.500.000. Udah habis ya. Ingat ini untuk penghasilan yang digabung dan dipisah, teman-teman perlu perhatikan. Kalau istrinya bekerja penghasilan digabung nanti ada tambah 54 juta. Kalau istrinya bekerja penghasilan dipisah berarti dia nggak dapat tambahan. Jadi cukup 3 ini saja. Nah, sekarang kita bisa menghitung besarnya PTKP si Widi setahun dulu. Nah, PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya si Widi sebesar 72 juta setahun. Itu ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita sudah hitung besarnya PTKP. Nah, langkah kedua kita hitung PKP-nya, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak tadi rumusnya adalah penghasilan bersih setahun dikurangi PTKP. Penghasilan bersih Widinya setahun itu 375 juta rupiah. Yang ini ya teman-teman ya, ini adalah penghasilan bersihnya si Widi setahun, 375 juta rupiah. Nah, kita masukkan untuk menghitung PTKP, penghasilan kena pajaknya, masukkan ke rumus penghasilan bersih setahun dikurang PTKP ya. Nah, penghasilan bersih setahun si Widi kan ini 375 juta rupiah. Kemudian PTKP-nya 72 juta rupiah. Jadi kita langsung masukkan ya teman-teman. Nah, ini PKP sama dengan 375 juta rupiah dikurang 72 juta rupiah. Jadi 375 ini didapat dari penghasilan Widi setahun. 72 juta ini didapat dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, sekarang kita hitung hasilnya PKP-nya Widi 303 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya Widi sebesar 303 juta rupiah. Dari 375 juta rupiah ini yang dikenakan pajak itu artinya 303 juta rupiah saja ya. Yang 72 juta rupiahnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini tidak dihitung pajak, yang dihitung hanyalah 303 juta saja. Nah, PKP sudah kita hitung, penghasilan kena pajak sudah kita hitung.
Nah, sekarang kita hitung berapa besarnya si Widi itu bayar pajak. Tidak 303 juta ya teman-teman, kan habis penghasilannya kalau dibayar segini. Nah, maka kita akan hitung dengan tarif pajak ya, tarif pajak. Yang ketiga, untuk menghitung besar pajak yang dibayar, kita akan menghitung dengan tarif pajak. Saya tampilkan tarif pajaknya di sini untuk gampangnya. Ya, ini ya. Ini aturannya, sampai dengan 50 juta dapat 5% untuk ber-UMPP, 6% untuk tidak ber-UMPP, dan seterusnya. Nah, inilah dasar digunakan untuk menentukan besarnya Widi bayar pajak setahun. Baik teman-teman, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, penghasilan kena pajaknya Widi kan 303 juta ya, 303 juta. Berarti lebih dari 50 juta tabel yang pertama. Ya, berarti lebih dari yang kedua. Apakah kita langsung hitung ke sini? Yang ketiga, tidak teman-teman ya, tidak langsung ke sini teman-teman ya. Jangan nanti salah langsung dikalikan 25% atau 30%, nanti komplain wajib pajaknya ya, besar sekali mereka bayar pajak. Jadi kita berjenjang pemotongannya ya, penghitungan tarifnya berjenjang. Nah, kriteria yang pertama, apakah wajib pajak itu ber-NPWP gitu ya. Oh, ternyata si Widi ini memiliki NPWP ya. Berarti dia akan kena di kisaran ini. Akan kena di kisaran ini ya teman-teman. Ya, ini. Kalau Widi itu tidak memiliki NPWP, berarti dia kena yang di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu kriteria yang pertama kita untuk menentukan. Nah, setelah kita tahu bahwa si Widi ini memiliki NPWP, maka kita hitung tarifnya satu persatu. Yang pertama, sampai dengan 50 juta. Ini penghasilannya kan 303 juta. Berarti dia sampai dengan 50 juta dulu kali 5%. Seperti ini teman-teman ya. 5% dari 50 jutanya. 50 juta dulu hitung 5%-nya. Sebesar 2.500.000. Seperti itu ya. Karena ini melebihi dari 5. Ini kan sampai, jadi penghasilan sampai 50 juta, dia kena 5%. Nah, ini 300, berarti kita hitung 50 jutanya dulu. Jadi kita hitung berjenjang. Yang kenanya 5%, bukan yang 6%, karena si Widi ini memiliki NPWP ya. Kemudian, nah kita hitung sekarang. Dia memiliki penghasilan 303 juta. Sudah dipotong 2.500.000, sudah dipotong 2 juta, bukan 2.500.000, sudah dipotong pajaknya yang 50 juta ya, maaf ya, saya ulangi, si Widi ini memiliki penghasilan 303 juta. Nah, besar penghasilan yang 50 jutanya ini sudah dipotong 5%, itu maksudnya ya. Jadi masih ada sisa ini, saya kurangkan ya, 303 juta kurang 50 juta. Saya buatkan orek-oreknya di sini ya, ini hanya orek-orek saja. 303 juta dari penghasilannya si Widi sudah dipotong pajaknya yang 5%, yaitu 50 juta. Berarti tinggal penghasilan yang belum dipotong pajaknya 253 juta. 253 juta. Nah, kita lihat tabel yang kedua teman-teman. Tabel yang pertama kan sudah. Sekarang kita lihat tabel yang kedua. Yang kedua 50 juta sampai 250 juta. Nah, apabila setelah dipotong 50 juta dia masih ada penghasilannya seperti ini ya, masih ada dia, maka kita kenakan di tabel yang kedua ini yang sampai 250 juta. Berapapun sisanya. Nah, ini kebetulan lebih ya teman-teman, 253. Nah, kalau kurang misalnya sisanya dari dipotong ini kurang, masih rentangan yang ini punya. Berapapun dia kurangnya sampai maksimal 250 juta dikalikan 15% untuk NPWP atau 18% untuk yang tidak ber-NPWP. Seperti itu ya. Nah, kebetulan ini melebihi. Berarti kita ambil batas maksimalnya 250 juta dulu kali 15%. 15% kali 250 juta yaitu 37.500.000. Kenapa 15%? Karena Widi memiliki NPWP. Kalau tidak memiliki kita potong dengan yang 18%. Nah, sekarang yang 303 juta ini tadi sudah dikurangi 50 juta dihitung. Kemudian kita kurangi lagi yang 250 juta. Masih ada sisa. Kita hitung masih ya. Jadi 253 juta ini dikurang 250 juta, masih ada 3 juta sisanya, masih ada. Nah, yang 3 juta inilah yang dikenakan yang tabel ketiga, 25%-nya. Seperti itu ya, dikenakan yang ketiga.
Jadi berjenjang dia dipotong, tidak langsung 25% tidak langsung dia yang berjenjang. Jadi yang ketiga ini karena sudah artinya tidak melebihi dari 500 juta sisanya ya langsung kita 25% kali 3 juta. 3 juta sisanya ini ya, dari 253 juta dikurang 200. Jadi lagi 750.000. Jadi seperti itu teman-teman ya. Hati-hati dihitung di sini. Yang kalau penghasilannya besar, kita hitungnya berjenjang. Pakai dulu pengenaan tarif maksimal yang pertama 50 juta, kemudian persentasenya tentukan apakah ber-NPWP atau tidak. Kalau tidak pakai 6%, kalau ber-NPWP pakai 5%, seperti ini yang pertama ini. Kemudian kalau masih ada sisa setelah kita hitung, masuk ke tabel yang kedua ya, tabel yang kedua. Kenakan yang kedua antara 15 sampai 18% tergantung ber-NPWP atau tidak. Kan gitu ya. Kemudian setelah dihitung masih ada sisa penghasilannya seperti ini yang ketiga, maka kita kenakan di tabel yang ketiga. Seperti itu. Nah, nanti kalau masih ada sisa ya, misalnya penghasilannya nih 1 miliar gitu misalnya, masih ada sisa, ya dia kena lagi yang keempat. Ya, tergantung dari besarnya PKP si wajib pajak itu sendiri. Udah ngerti ya teman-teman ya? Jadi ini hati-hati. Nah, sekarang kita bisa hitung. Jadi berapa sih Widi bayar? Nah, jumlahkan yang 5%, 15% dan 25% ini 2.500.000 ditambah 3.750.000 ditambah 750. Jadi besarnya pajak yang dibayar si Widi setahun itu adalah 40.750.000. Silakan dihitung. Ini setahun ya teman-teman ya, setahun. Jadi besarnya pajak si Widi setahun adalah 40.750. Nah, di soal ditanya besar pajak si Widi sebulan, maka bagi 12, ini bagi 12. Sehingga besar pajaknya si Widi sebulan adalah 3.395.833 rupiah,33. Tuh. Ya, sekianlah si Widi bayar pajak sebulan. Nah teman-teman ya, jadi ada 3 tahap untuk kita bisa menentukan seorang wajib pajak membayar pajak penghasilannya. Yang pertama kita tentukan dulu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Yang ini ya teman-teman, PTKP-nya. Setelah kita menghitung PTKP-nya, baru kita menghitung PKP, penghasilan kena pajaknya, dihitung dari penghasilan bersih dikurang PTKP. Nah, setelah kita ketahui dia ada PTKP-nya, baru kita hitung dengan persentase. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kalau hasil PKP ya, hasil PKP-nya ini min. Maksudnya apa min? Misalnya penghasilan bersihnya setahun di bawah dari PTKP, maaf ya saya ulangi. Misalnya penghasilan bersihnya setahun di bawah besarnya PTKP. Jadi dia hanya memiliki penghasilan 60 juta, tapi PTKP-nya 72 juta. Berapa PKP-nya? PKP-nya ya 0, dia tidak bayar pajak. Berarti yang C ini kita tidak usah hitung. Berarti nanti jawabannya berapakah besar pajak yang dihitung, berapakah besar pajak yang dibayar? 0. Kalau penghasilan bersih setahun di bawah PTKP, maka wajib pajak tidak membayar pajak alias besar pajaknya 0. Itu ya. Atau kalau dengan matematika kita bahasakan, apabila hasil PKP ini, hasil pengurangan penghasilan bersih setahun dikurang PTKP hasilnya 0 atau min, berarti dia tidak bayar pajak. Itu artinya PTKP-nya lebih besar dari penghasilan bersih. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk menguatkan lagi nih ya, menguatkan lagi hitung-hitungan ini, silakan teman-teman bisa simak ini. Saya kasih lagi 3, berarti jumlah soalnya ada 5 di video saya ini ya. Tadi 2 yang pertama, ini 3 yang terakhir. Silakan teman-teman kerjakan, di screenshot dulu. Jadi yang pertama adalah seorang yang tidak memiliki NPWP, belum menikah dan memiliki 2 orang tanggungan dengan penghasilan per bulannya 15 juta. Hitunglah besar pajak ketut setahun. Ya, kemudian yang kedua, Ari seorang PNS ber-NPWP memiliki penghasilan sebesar 4 juta sebulan, memiliki istri dan penghasilannya digabung, serta memiliki 2 orang anak. Hitunglah besar pajak yang dibayar Ali semasa sebulan. Ini sebulan ya. Kemudian terakhir, kadek seorang memiliki NPWP, belum menikah, memiliki penghasilan per bulan 4.500.000. Hitunglah besar pajak yang dibayar kadek. Oke,
Di video ini ada 5 soal, silakan dikerjakan. Jika ada permasalahan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian dulu video saya kali ini sebagai bahan referensi cara perhitungan pajak penghasilan perorangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di like video saya, di share. Yang belum subscribe mohon dipencet tombol subscribe-nya ya. Kita berbagi demi kemajuan channel saya ini. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.